Ada sebuah kisah yang terjadi di negara tetangga, yaitu Jepang. Kisah kali ini menceritakan kisah tragis yang terjadi pada seorang influencer muda, di mana di siang bolong, di saat orang-orang sedang asik bersantai dan berlalu lalang, seorang influencer muda yang tengah melakukan live streaming ditikam dengan kejam di pinggir jalan sebanyak 30 kali. Saat itu, orang-orang yang menyaksikan live streaming tersebut merasa kebingungan dan kaget tentang apa yang mereka lihat. Bagaimana kronologi lengkap dari kejadian ini dan apa motif si pelaku melakukan tindakan keji itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pada tahun 2025, ada seorang influencer atau streamer muda yang bernama panggung Airi Soto. Airi Soto sendiri memiliki nama asli Ai Mogami, dan di konten kali ini kita akan menyebutnya sebagai Ai Mogami. Ai Mogami merupakan warga negara Jepang yang lahir pada tahun 2003. Dalam kegiatan sehari-harinya, Mogami menghabiskan waktu untuk melakukan live streaming di platform streaming yang bernama WuWatch TV. Ai Mogami dikenal sebagai perempuan muda yang energik dan rajin. Selama membangun karirnya sebagai influencer, Mogami dapat dikatakan sudah sukses memasuki jajaran top streamer yang ada di media tempat dia bernaung. Bahkan sebelum menempuh ajalnya yang tragis, Mogami sudah berhasil meraih sebanyak 2.600 follower yang di dalam bidangnya itu bisa dikatakan sebagai jumlah yang sangat tinggi. Airi Sato atau Ai Mogami biasanya melakukan live streaming berupa percakapan dirinya dengan penggemarnya. Ia biasanya mengobrol dan berinteraksi dengan penggemarnya selama melakukan live streaming. Meski begitu, Mogami juga sering melakukan tantangan yang diberikan penggemarnya, atau juga berjalan-jalan di luar ruangan dan berbincang-bincang dengan orang asing. Dan oleh karena itulah bisa dikatakan bahwa secara garis besar keseluruhan isi live streaming yang dilakukan Ai Mogami berpusat pada dirinya dan apa yang biasanya ia lakukan sehari-hari. Jika kita melihat secara sekilas, Mogami memiliki kehidupan yang biasa. Ia hidup sebagaimana anak-anak usia 20-an pada umumnya. Selain aktif melakukan live streaming, Mogami juga aktif melakukan kerja part-time di sebuah restoran yang ada di Jepang. Hal yang membedakan Mogami dengan pemuda-pemudi lainnya, ia memiliki sebuah komunitas di mana ia diidolakan dan diperhatikan oleh banyak orang. Melalui komunitas inilah, Mogami bertemu dengan Kenji Takano, seorang pria yang cukup dewasa yang berusia 42 tahun. Kenji Takano merupakan salah satu dari banyaknya follower Mogami. Ia merupakan penggemar Mogami yang sering menonton kegiatan live streaming dari Mogami. Takano pertama kali menemukan channel Mogami pada bulan Desember 2021. Saat melihat live streaming yang dilakukan Mogami, Takano juga menyukai bagaimana Mogami berinteraksi dengan penggemarnya dan menemukan kenyamanan dalam interaksi tersebut. Tak hanya itu, Takano juga aktif memberikan donasi selama Mogami melakukan live streaming. Salah satu donasi paling besar yang pernah diberikan oleh Takano bernilai sekitar 100.000 yen atau sekitar 10 juta dalam rupiah. Bagi Mogami yang saat itu belum sepenuhnya menjadi streamer dan masih bekerja paruh waktu di sebuah restoran, jumlah uang yang diterimanya bukanlah jumlah yang sedikit. Mogami yang tadinya hanya iseng mencoba menjadi seorang streamer, lama-lama tergiur dan memutuskan untuk menekuni pekerjaan ini. Jika dilihat sekilas, hubungan Mogami dan Takano terlihat seperti hubungan parasosial biasa antara idola dan penggemar. Tetapi pada kenyataannya, hubungan mereka jauh dari sekedar hubungan parasosial biasa saja. Segala sesuatunya dimulai saat Mogami memutuskan untuk menghubungi Takano secara personal, dan mereka tidak hanya berhubungan melalui aplikasi WuWatch TV saja. Pada tahun 2022, Mogami mulai menghubungi Takano secara langsung melalui aplikasi Line. Mereka pun mulai menjalani hubungan baru yang bukan sekedar hubungan antara idol dan penggemarnya. Disinilah malapetaka dimulai. Mogami perlahan-lahan menunjukkan sifat aslinya. Pada tanggal 8 September 2022, ia tanpa rasa malu meminjam uang kepada Takano yang jelas sebagai penggemarnya. Mogami mengirimkan pesan chat kepada Takano dengan mengatakan bahwa ia meninggalkan dompetnya di tempat kerja dan meminta Takano untuk meminjamkan uang sebesar 10.000 yen atau sekitar 1 juta rupiah. Mogami saat itu berjanji akan mengembalikan uangnya keesokan harinya, dan Tanako tanpa ragu langsung mengirimkan uang tersebut. Sayangnya, janji Mogami untuk mengembalikan uang di hari setelahnya tidak ia tepati.
Mogami malah kembali meminjamkan uang kepada Takano. Ketika itu tepatnya di tanggal 14 September 2022, Mogami kembali mengirimkan pesan kepada Takano. Ia mengatakan bahwa ia kehilangan dompetnya lagi dan kembali meminta untuk meminjamkan uang. Kali ini Mogami ingin meminjamkan uang sebanyak 20.000 yen atau sekitar 2 juta rupiah. Dalam percakapan antara Takano dan Mogami kali ini, terlihat bahwa Mogami cenderung memaksakan kehendaknya kepada Takano. Ia memaksa Takano meminjamkan uang dan saat ada kesulitan dalam mentransfer uang tersebut, Mogami selalu meminta Takano untuk mencari cara lainnya. Takano dengan perasaan iba dan kasihan terhadap Mogami, ia pun akhirnya menuruti permintaan Mogami lagi. Ia selalu berusaha untuk mencari cara baru agar bisa mengirimkan uang kepada Mogami. Masih dengan janji mengembalikan uang di hari setelahnya dan dengan tetap mengingkari janjinya, Mogami kembali meminjamkan uang kepada Takano. Ketika itu tepatnya pada tanggal 24 September 2022, Mogami menghubungi Takano untuk meminjamkan uang sebesar 50.000 yen atau sekitar 5,4 juta dalam rupiah. Jika dilihat, tak hanya jumlah uangnya yang meningkat, alasan Mogami meminjam uang pun menjadi semakin aneh. Kali ini Mogami mempunyai alasan bahwa kakaknya sedang mengandung, tetapi kakaknya tidak bisa membiayai biaya melahirkannya. Maka dari itu Mogami mau tak mau harus membantunya untuk mencarikan uang. Kemudian di samping itu, Takano yang masih percaya dengan apa yang dikatakan Mogami berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan Mogami. Ia pun segera mencari uang dan mengirimkannya kepada Mogami. Yang tidak diketahui oleh Mogami adalah bahwasanya semua uang yang dikirimkan Takano padanya adalah hasil dari Takano meminjamkan uang di rentenir. Takano selalu mengirimkan uang kepada Mogami sementara dirinya sendiri tidak memiliki penghasilan yang stabil dan sedang dalam kondisi ekonomi yang cukup sulit. Pada suatu ketika saat Takano mulai merasa khawatir dengan kondisi ekonominya sendiri dan mengungkapkannya pada Mogami, Mogami malah menanyakan balik dari mana Takano mendapatkan uangnya selama ini. Dan disitulah Takano baru menceritakan kepada Mogami bahwa ia telah meminjamkan uang dari seorang rentenir. Ia juga menjelaskan kepada Mogami bagaimana ia kesulitan karena ia harus berbohong terkait pemasukannya kepada rentenir. Saat itu Takano juga meminta Mogami untuk mulai mencicil hutangnya supaya Takano bisa membayar hutangnya ke rentenir. Takano dengan sejujur-jujurnya ia mengatakan kepada Mogami bahwa ia sebenarnya tidak memiliki pemasukan yang stabil dan sedang dalam kesulitan keuangan. Di samping itu, bukannya bersimpati dan berhenti meminjam uang kepada Takano, Mogami malah meminta Takano untuk meminjamkan uang di tempat lain. Seakan belum cukup berhutang di satu tempat, Mogami meminta Takano untuk mengambil pinjaman di tempat lainnya. Mogami bahkan mengajarkan Takano bagaimana cara memanipulasi data, sehingga meskipun tidak memiliki pekerjaan, ia tetap bisa mendapatkan pinjaman. Lalu beberapa minggu berlalu, hubungan Mogami dan Takano menjadi semakin erat. Meski hubungan mereka didominasi dengan Mogami yang selalu meminta uang kepada Takano, Takano masih merasa nyaman karena ia merasa Mogami bergantung pada dirinya. Takano merasa bahwa Mogami memberikan apresiasi bagi usaha dan kerja kerasnya. Takano merasa dihargai dan dicintai oleh Mogami, karena Mogami juga seringkali tanpa ragu mengatakan bahwa ia mencintai Takano melalui pesan-pesan singkatnya. Meskipun tak pernah bertemu sama sekali dan hanya berhubungan melalui pesan singkat, Takano meyakini bahwa ia dan Mogami memiliki hubungan yang sangat spesial. Meskipun hubungan mereka terlihat begitu dekat, Takano tak pernah meminta hal-hal yang aneh kepada Mogami. Perasaannya pada Mogami diberikannya secara tulus dan ia hanya berusaha untuk membantu Mogami yang menurutnya sedang dalam kondisi keuangan yang lebih sulit dari dirinya. Takano terkadang merasa puas ketika ia menjadi sandaran bagi Mogami dan membantu masalah keuangan gadis cantik itu. Takano yang tengah terlena pada hubungannya dengan Mogami seakan menutup mata pada semua keburukan yang diperlihatkan Mogami, dan ia hanya peduli pada kenyamanan dirinya saja. Ia rela meminjamkan uang di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan Mogami. Tanpa disadari olehnya, total pinjaman yang telah dibuat oleh Takano sendiri sudah mencapai 2,5 juta yen atau setara dengan 274 juta rupiah.
Hingga pada suatu hari, Takano mulai menyadari kebodohannya ketika para rentenir bermunculan di rumahnya dan mereka meminta Takano untuk segera membayar hutang-hutangnya. Hidup Takano yang sudah sulit pun menjadi semakin sulit. Tidak memiliki pemasukan yang stabil dan terlilit hutang membuat Takano akhirnya sadar bahwa ia selama ini telah diperdaya. Pada Januari 2023, Takano mulai menagih kembali uang yang dipinjamkannya kepada Mogami. Mogami lagi-lagi mengatakan ia akan membayar kembali dan berjanji membayarkannya di bulan Februari 2023. Memasuki bulan Februari, Takano kembali menagih janji Mogami, yang mana janji ini hanyalah sebuah pertemuan yang membentuk sebuah janji lainnya. Takano pun mulai menyadari bahwa Mogami tak memiliki keinginan untuk membayar kembali hutangnya kepada dirinya. Bahkan Mogami perlahan-lahan menghilang dari kehidupan Takano. Ia mengabaikan semua pesan yang dikirimkan oleh Takano. Saat hidupnya semakin suram, Takano malah menyaksikan bagaimana kehidupan Mogami menjadi semakin baik. Takano yang masih menjadi salah satu follower Mogami masih aktif menyaksikan live streaming yang dilakukan oleh Mogami. Ia melihat dengan kedua matanya sendiri bagaimana kehidupan Mogami menjadi semakin baik hari ke harinya. Channelnya juga semakin populer dan karirnya juga terbilang cukup sukses. Sementara itu di sisi lain, Takano yang hidupnya menderita terus dikejar rentenir dan terlilit hutang sambil melihat bagaimana Mogami menemukan pujaan hati, bertunangan, bahkan berniat untuk menikah. Ia mengetahui hal itu karena ia menonton live streaming Mogami yang menjelaskan kepada para penggemarnya. Ketika melihat dan mendengar dari semua pernyataan Mogami inilah, Takano akhirnya sadar bahwa ternyata Mogami tak pernah mengalami kesulitan dalam keuangan. Meski terpuruk dan hidup dalam kesulitan, Takano masih mencoba untuk mencari jalan keluar. Ia tahu ia tak akan mungkin mendapatkan kembali uangnya jika ia meminta secara baik-baik kepada Mogami. Maka dari itu, pada tahun 2023, Takano memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Takano di sana secara resmi menuntut Mogami. Setelah melalui perjalanan panjang, Takano berhasil memenangkan tuntutannya pada Desember 2023. Pengadilan memutuskan bahwa Mogami harus membayar hutangnya kepada Takano dengan jumlah 2,3 juta yen plus bunga 3%. Kemenangan yang didapatkan Takano ini tentu membawa angin segar bagi dirinya. Setelah melalui lika-liku kesulitan dan terjebak dalam lilitan hutang yang membuat hidupnya berantakan, Takano tentu berhak mendapatkan kembali uangnya. Sayangnya, kebahagiaan Takano itu tak berlangsung lama. Kemenangan yang tadinya membawa angin segar ini perlahan terasa menjadi cambuk baru bagi Takano. Karena bahkan setelah kemenangan ini, Mogami tak juga membayarkan hutangnya. Sebenarnya, Mogami memiliki cukup uang untuk membayar hutangnya pada Takano. Jika dilihat dari platform yang digunakan Mogami untuk melakukan live streaming, Mogami merupakan anggota premium dari aplikasi tersebut. Bahkan penghasilan dari streaming per bulannya saja bisa mencapai 300 sampai 400 yen. Dengan jumlah sebanyak itu, Mogami tentu bisa menyicil hutangnya kepada Takano. Takano lagi-lagi menyadari bahwa Mogami hanya memanfaatkannya saja selama ini. Tak hanya mengabaikan dan tak membayar hutangnya, Mogami juga sering mencemooh usahanya untuk menagih hutang di live streaming yang dilakukannya. Saat melakukan live streaming, Mogami seringkali berbicara tentang ia yang kalah dalam kasus hutang dan harus membayar hutangnya. Ia menyampaikan semua itu dengan nada mengejek dan mencemooh seakan-akan semua itu hanya lelucon dan sebuah permainan belaka. Padahal faktanya, hidup Takano telah hancur karena apa yang dilakukannya. Takano pun berusaha tetap menjalani hidupnya meski merasa bahwa hidupnya telah hancur. Ia harus hidup dalam kemiskinan dan melihat bagaimana wanita yang menghancurkan hidupnya hidup lebih baik dari dirinya. Ia mendapatkan uang dan popularitas sementara segala usahanya sudah berakhir sia-sia. Pada akhirnya, tepatnya pada tanggal 7 Maret 2025, Takano memutuskan untuk mengirimkan pesan terakhir kepada Mogami. Dalam pesan ini, terlihat bahwa Takano menyalahkan dirinya sendiri karena sudah jatuh cinta dan tertipu oleh Mogami. Dan ia memohon kepada Mogami untuk yang terakhir kalinya. Ia berharap Mogami dapat mengembalikan uang miliknya. Takano ketika itu menulis seperti ini. Tolong kembalikan uangku. Saat ini aku kesulitan karena dikejar 2 rentenir yang aku pinjamkan uangnya untuk menolong dirimu. Aku benar-benar tidak bisa hidup jika harus begini terus. Bisa nggak? Seenggaknya kamu bayar dulu deh.
Minimal 10.000 yen saja dulu. Aku setiap harinya terus meminumkan pil tidur bahkan siang hari karena aku gak kuat lagi menjalani hidup ini yang cukup berat. Namun sayangnya pesan keputusasaan itu tetap saja masih diabaikan oleh Mogami. Kemudian singkat cerita pada hari Selasa 11 Maret 2025, sekitar pukul 9.55 pagi, Mogami melakukan live streaming seperti biasa yang ia lakukan. Namun kali ini ia melakukan live streaming dari jalan kota Tokyo, tepatnya di daerah Shizuku. Di sisi lain, Takano yang masih aktif mengikuti kegiatan live streaming Mogami berniat untuk mendatangi lokasi Mogami. Takano saat itu pergi ke Tokyo dari Oyama dan mencoba menemukan di mana keberadaan Mogami. Takano perlahan-lahan memperhatikan lokasi di mana Mogami tepatnya melakukan live streaming. Setelah beberapa saat mengetahui di mana Mogami berada, Takano mengikuti Mogami dan menunggu kesempatan untuk dapat menghampiri Mogami secara langsung. Mogami yang saat itu sedang asik melakukan live streaming dan berinteraksi dengan penggemarnya, sama sekali tidak menyadari bahwa di sana telah ada seorang Takano. Kemudian ketika Mogami memasang tripodnya dan fokus pada handphone miliknya, Takano memutuskan untuk menghampiri Mogami. Saat itu, Takano sudah menyiapkan beberapa benda dari rumahnya untuk menghampiri Mogami dan melakukan aksi eksekusi kepadanya. Ketika menemukan momen yang tepat di tengah jalan kota Tokyo dan di siang bolong, Takano melancarkan aksi kejinya kepada Mogami. Ia melakukan kejahatan tersebut tanpa sedikit pun keraguan terbesit di wajahnya. Dalam waktu beberapa menit saja, Takano langsung menyerang Mogami secara bertubi-tubi. Wajah Takano terekam di kamera Mogami yang sedang melakukan live streaming. Di dalam video itu terlihat bagaimana wajah Takano menunjukkan ekspresi datar ketika sedang menyerang Mogami. Seakan-akan ia tidak sedang berusaha untuk melukai seseorang. Tatapan matanya kosong dan tertuju hanya pada satu titik. Selain itu, penonton juga bisa mendengar isak tangis dari Mogami saat diserang secara bertubi-tubi oleh Takano. Isakan tangis yang dipenuhi permintaan tolong tersebut dapat terdengar jelas oleh penonton. Isakan tersebut perlahan-lahan memudar dan berganti dengan teriakan permintaan tolong dari orang-orang sekitar. Lebih dari 30 serangan dilancarkan oleh Takano kepada Mogami. Serangan ini diarahkan tepat pada bagian leher, dada, punggung, dan cenderung terpusat di satu daerah, yaitu bagian atas tubuh Mogami. Serangan yang diberikan Takano pada Mogami menggunakan pisau berukuran 13 cm akhirnya membawa Mogami pada akhir hidupnya. Seakan tak peduli pada semua serangan itu, Takano bahkan sempat menendang Mogami dan bertanya, "Apakah kamu sudah meninggal?" Dan akhirnya live streaming Mogami berakhir menjadi layar yang hitam dan penonton tidak dapat lagi melihat apapun. Mogami yang telah bersimbah cairan merah langsung dilarikan ke rumah sakit. Tetapi sayangnya, meskipun sudah dibawa ke rumah sakit, nyawa Mogami tetap tak bisa diselamatkan. Jadi, tak lama setelah dirinya sampai di rumah sakit, Mogami dinyatakan telah meninggal dunia. Setelah dilakukan pengecekan, Ai Mogami mendapatkan lebih dari 30 luka tusuk yang berpusat pada bagian dada, leher, dan juga bahu. Dokter mengatakan bahwa serangan di lehernya merupakan serangan yang paling fatal, sehingga hal itu membuat Mogami kehilangan nyawanya. Nasib tragis Ai Mogami berakhir di jalan kota Tokyo saat sedang asik melakukan live streaming, di mana saat itu semua penggemarnya sedang asik menonton dirinya. Di sisi lain, Kenji Takano yang melakukan serangan kepada Mogami langsung ditangkap di tempat pada saat yang bersamaan. Polisi Metropolitan Tokyo langsung mengamankan dirinya di saat itu juga. Takano terlihat saat itu berdiam diri di ujung jalan dalam keadaan kepasrahan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 buah pisau ukuran 13 cm yang dimiliki oleh Takano. Polisi awalnya menangkap Takano dengan tuduhan percobaan pengeksekusian. Pada tanggal 11 Maret 2025, mereka pun langsung melakukan investigasi dan berusaha mencari tahu motif dari pelakuan Kenji Takano. Pada proses investigasi itu, terungkaplah kenyataan bahwa Mogami memiliki hutang sebesar 2,5 juta yen kepada Takano. Selain itu, terungkap juga bahwa Takano pernah menuntut Mogami dan memenangkan tuntutan tersebut. Namun, dari total 2,5 juta yen tersebut, Mogami hanya membayar sebanyak 30.000 yen dan selebihnya sama sekali tidak dibayarkannya.
Di dalam penyelidikan itu juga terungkap bagaimana usaha Takano untuk memenangkan tuntutan hutangnya terhadap Mogami. Terungkap juga bahwa pada sidang hutang tersebut, Takano memaparkan niat dan usaha baiknya yang dipermainkan oleh Mogami. Melalui investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Metropolitan Tokyo, Takano mengungkapkan rasa frustasinya karena selama ini dirinya harus hidup menderita di tengah lilitan hutang. Sementara orang yang ia pinjami uang bisa hidup dengan tenang di tengah kemewahan, menjadi populer dan mendapatkan banyak uang, tapi tidak sedikit pun berusaha untuk melunasi hutangnya kepada dirinya. Dalam proses investigasi kepada polisi, Takano menyampaikan bagaimana ia bisa menemukan keberadaan Mogami. Saat itu Takano mengatakan, "Saya melihat pengumuman tentang jadwal live streaming yang dilakukan Mogami dan kemudian saya pergi ke Tokyo pada hari itu juga. Kemudian saya mengidentifikasi keberadaannya dengan cara mengamati video live streaming miliknya." Setelah mendengar pengakuan serta berdasarkan hasil investigasi, polisi mengubah tuntutan terhadap Takano yang sebelumnya merupakan percobaan pengeksekusian menjadi pengeksekusian berencana. Polisi juga menyampaikan bahwa Takano bisa dengan konsisten menjelaskan tindakannya pada hari kejadian. Maka dari itu, polisi meyakinkan bahwa Takano tidaklah mengalami gangguan mental dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Apa yang terjadi pada Ai Mogami merupakan hal tragis yang tidak seharusnya terjadi pada siapapun. Mogami merupakan gadis muda dengan masa depan yang cerah yang tidak seharusnya diregut hidupnya. Namun, kita juga tidak bisa mengecilkan apa yang terjadi pada Takano. Takano yang hidup menderita dalam lilitan hutang, terpojok, dan tak menemukan jalan keluar. Ia telah berusaha sekuat tenaga dan berakhir tak membuahkan hasil. Kedua hal ini merupakan tragedi yang seharusnya tidak terjadi. Apa yang dilakukan Takano adalah hal yang jelas salah. Namun, dengan memahami proses yang dijalani Takano sehingga sampai di titik itu, bisa menjadi pelajaran bagi kita agar mencegah terjadinya tragedi yang sama. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua.